Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhillah hadratul Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabihi wa masyayina wa ma'alimina wa masyayina fi mahad sidabiri wa masyayina fi madalan narsal wa masyayina fi madalan yasini wa masyayina fi mahad bin wa baladiyah sidabiri wa masyayina fi mahad wa ila jami'il ladina yu'allimuna fi qismi doktora fi kantor wa ila al-musyrif wa ila jami'a baina ummahatina jami'a al-kubur wa khusus bidhikri al-marhum Haji Imam Rahmat Sayyidina rahmatullahi ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah untuk kita semua para hadirin hadirat, semua jamaah majelis taklim di Masjid Rahmat Pondok Beton, dan keluarga besar kita, suami atau anak kita atau istri kita dan sebagainya, orang-orang yang berkaitan dengan kita, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam hidayah Allah, selalu dalam syafaat Rasulullah, selalu dalam barokah Rasulullah, barokah para guru-guru kita dan barokah orang tua kita. Ala hadin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para hadirin, para hadirat, setajana para bapak, para ibu, mustami'in, mustami'at, setajana muka-muka muljaakin sareng Allah Subhanahu wa taala, setajana muka-muka paringna sehat wal afiyah, paringna teka hajat, paringna selamat itunya kantos akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam bangken bisa pangki, bisa apolong pole dalam rangka menjalankan atau melaksanakan rutinitas atau keistiqomahan lebih panjenengan engki kadito diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita membaca Yasin dan tahlil, kemudian juga kita mengadakan kajian ilmiah atau bacaan reng madura, ngaji bersama dalam rangka tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kula semesta, saling ngemoti, saling menasehati. Tentu sedayana moga-moga panapase mau sekila baik berupa Yasin ataupun tahlil pada sedayana pengatua lebih panjenengan sedaya, sehingga nanti tambahan pahala dekat almarhumin almarhumat, sehingga nanti tambahan bunga dekat almarhum almarhumah. Bencukan ibadah lebih panjenengan aropaaki pemaosan gila, dan juga sholat maghrib berjamaah, dan juga kita ngaji bersama, dan tentunya pahala i'tikaf. Ibadah i'tikaf ini moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga akan semakin meningkat
ibadah dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya perkembangannya dengan sedikit yang tentunya pada akhirnya akan menjadi banyak juga. Ini adalah harapan kita bersama. Kelaban barokah nanggu lebih panjenengan ngelakon ibadah manter selalu tonton ben Allah taala ada kekapungaan berkesayan. Para sahabat rahimakumullah, nerosaki pembacaan kitab pada beberapa hari yang lalu dan kanta buaki wal maqalatul khamisah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali adabu la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. La khaira tada kebagusan panika bedeh fi salatin ing dalam ibadah salat la khusyu'a setada fokus panika maujud fiha ing dalam salat. Fal khusyu'u maka tining khusyuk fi juz'in ing dalam sabagian minas salati dari salat wajibun panika wajib. Laisa tada panapa khusyuk fi juz'in bisyartin panika kalaban syarat. Sepertama debun Sayyidina Ali kento berkaitan kalaban ibadah salat lebih panjenengan. Mentera ibadah salat nikah sae, mentera ibadah salat nikah nilai bagus. Di antaranya debun Sayyidina Ali adalah kotu fokus, kotu khusyuk. Kenapa sih kojak khusyuk? Khusyuk kadinto banyak pendapat ulama. Berdasarkan bagi khusyuk adalah tak ngelakoni gerakan kecuali gerakan yang ada dalam sholat. Contoh kenapa? Panjenengan tak ruga-ruan, panjenengan tak letolian, panjenengan apa? Pokoknya tak ngelakoni barang yang tidak ada kaitan dengan sholat, dengan gerakan-gerakan sholat. Makanya itu bagi dalam kitab kadinto, mana bi sholat paletolian hukumnya makro. Berarti makro itu maksudnya adalah saya kesening ibn Allah. Ini kan makronya. Makruhun sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sesuatu yang tidak disuka dalam agama itu makro. Ketika di mana apa sholat? Di sholat mana kita sholat? Pandangan adalah menghadap ke tempat sujud, melihat maksudnya ke tempat sujud. Ini kan pandangan mata. Yang harus menghadap kiblat kain itu dada. Jadi mun dadan panjenengan tak oleh pengo. Mana bi pengo panjenengan dadana sehingga keluar dari arah kiblat, maka jadi masalah batal sholat. Jadi khusyuk pun Sayyidina Ali menjadi nilai-nilai akan menjadi baik dalam sholat. Makanya orang-orang yang melakukan sholat gadito yang betul-betul mengikuti standar sholat, maka akan menjadikan seseorang nikah tanha anil fahsya wal munkar. Sesuai kalau benda Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Hakikat dari sholat itu adalah akan membuat pelaku sholat, akan menjadikan orang yang sholat nikah lo kenceng ngelakoni larangan-larangan dari Allah. Lo kenceng melanggar di dalam agama. Dan ini kayak sejatinya sholat seperti itu hakikatnya. Jadi umpaman gue lebih panjenengan tekun ngelakoni sholat,
Tapi kadang-kadang gula bi panjenengan ki ngerasanin orang, ki kadang-kadang andi sangka coba deka orang, kadang-kadang ki kenceng ngelakoni maksiat-maksiat si lain. Berarti nilai sholat masih belum nilai satos ki belum. Mungkin nilai ki sebidak atau sekat atau petong polo, artinya ki mabel ki mabelok nilai satos ki. Atau bisa saja cek mula sekolahan kilo ongke umpama nilong bolong repeten nilai sholat dari duhur sampai subuh atau sampai duhur boleh, ternyata nilainya neng papolo, neng dupolo, telopolo, seket paling tinggi. Lah ini alamat tahun ke kelas nih kawan. Kalau bisa ke kelas. Lah ini kenapa kemungkaran masih merajalela di Indonesia atau di negara Muslim? Ya karena faktor nilai sholat masih minim, masih titik. Ibadah ini kaki nilai yang ki cancak reng santreng, ki mira, artinya sikat kebebe. Sehingga perilaku sehari kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam agama, karena masih ada pelanggaran. Kemudian juga nomor 2 ada Buna Sayyidina Ali coba kini kadito. Terusnya kadito coba ki auhallahu ila ba'di anbiya'ihi abdi habli min 'ainika dumu' wa min qalbikal khusyu' summa du'a fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujib. Allah Ta'ala pernah debu deka salah satu ngenapina derema jebuna Allah Ta'ala tangga boleh abri abad nada sengko aing matah dari bakna ben abri atena bakna menjadi atase khusuk pas atua ke sengko maka ben sengko etrema. Jadi syarat montero etrema tua kali itu adalah nomor 2 kita minta atau kita berdoa kepada Allah Ta'ala kalaban ate sedeteng, artinya ate khusyuk disertai kalaban betul-betul minta kepada Allah. Tandanya adalah sambil menangis kepada Allah. Jadi umpaman panjenengan gue lebih banyak minta sapora ke Allah, nika betul-betul minta sapora male sapora ben Allah Ta'ala. Kita dan nika ate pada teng, ate pa khusyuk, kemudian mata sambil menangis. Bayangkan umpaman gula bi panjenan atua yang dalam waktu malam minta sapora ke Allah Ta'ala. Betul kira hadda ke Allah Ta'ala. Betapa banyak dosa na gula bi panjenengan. Betapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan. Betapa sering kita selalu melanggar aturan dalam agama. Kadang-kadang sholat muntakila akhir waktu tak bojengnya. Oleh sarogaan ternyata duhur lata ada, artinya asar lah mancing. Ini kadang-kadang kita seperti itu. Atau sopu oleh sarogaan ternyata waktu duha lah mancing. Berarti kita ki enteng. Dan ini kenyamanan belum menyentuh dekah kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Jadi itu adalah pentingnya khusyuk dalam sholat. Kemudian yang nomor 2, yang kata jawaki wala khaira fi shamin lam tina'a fi anil lagwi. Puasa yang tidak sempurna apabila kita sebagai orang siapa tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Artinya apa sah keng sambil ngomong, artinya sambil lecek, apa sah keng sering adebu barang yang tidak bermanfaat, apalagi pesanan jebuna nyinggung perasaan orang lain,
apalagi debuna pesanan nyake ke orang lain, hanya tidak berkata dengan sesuatu yang bermanfaat, itu dia namanya ampun kurang dalam puasanya. Panjenan apa sapa punya debu king tidak manfaat debuna. Sekojak tak ada manfaat pada remah, tak ada kaitan dengan ibadah, tak ada kaitan dengan dorongan untuk melakukan kebaikan. Nah, ini kan artinya debunan ini kan pereng-pereng yang tidak bernilai lah intinya. Ini yang sulit kita tinggalkan kadang-kadang. Baik itu puasa sunat atau puasa wajib di bulan Ramadan. Dan ini kan, jadi umpamanya kita berpuasa diusahakan bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi kalau bisa mulut kita juga berpuasa dari sesuatu atau debuan si tak sae. Apa sekian? Benih cuman urusan lapar untuk bapelka, tapi debuna kalau bisa nikah esaring. Tang ocak riyah aguna penje, tang ocak riyah mengandung dosa penje. Ini yang menjadi ukuran kita puasa baik atau tidak. Kemudian berikutnya wala khaira fil qiraati la tadabbura fiha. Baca Al-Qur'an juga kurang sempurna apabila kita tidak meresapi dalam apa yang kita baca. Baca Al-Quran pasti dapat pahala. Panjenengan maca Fatihah, panjenengan maca Kulhu, panjenengan maca Al-Falaq. Ini kan oleh kenjer. Cuman kan kenjernya tentunya bervariasi. Artinya tingkat. Mana orang semaus Al-Quran sambil lalu meresapi pada pasai becak, tentu natlok pada etempeng orang sembaca Al-Quran sambil meresapi maknanya. Kalau secara pahala panjang dapat pahala, sebab di dalam kitab itu buaki bacaan sepasti oleh kenceran ini kepada dua, baca Al-Quran dan baca selawat. Ini kata usaha tanya hakim dan oleh kenceran apa penting pasti oleh kenceran. Meskipun panjenengan lo oning maksudnya bacaan di dalam salawat atau Quran pula. Cuman panjenengan atau lebih panjenengan umpamana taro kenceran selangkong sae, maka sambil maca Fatihah umpamana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tolong ibadan kalau ya Allah. Kan cakap itu artinya Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan gula keduna panjenengan ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Dan gula kanisar ya Allah. Ini artinya itu pembacaan ini artinya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim ya Allah. Dan gula kanisar ya Allah. Maliki yaumiddin. Cuman panjenengan yang memiliki hari kiamat ya Allah. Perkara kaki dan gula mantere paling selamat dengan hari kiamat ya Allah. Iyyaka na'budu dan gula cuman nyembah panjenengan ya Allah. Wa iyyaka nasta'in dan gula cuman minta tolong da panjenengan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim dan gula tutuaki da kecelan sebagus ya Allah. Jadi minta dari Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim dan gula tunjukkan da kecelan sebagus ya Allah. Siratal ladina an'amta alaihim yang kika dita jalan kanjeng Nabi, jalan para orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, nikah paring akidah dan gula ya Allah. Dan ini artinya nikah. Jadi kita kalau umpamanya setiap baca seperti itu senang.
Panjenengan tepak susah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kula minta tolong ya Allah, dan kula makin susah ya Allah. Pailangake kesusahan dan kula. Itu. Jadi kalau umpamanya kita sambil meresap itu sangat indah. Sangat indah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kula paringi jalan sebagus ya Allah. Jalan sebagus maksud jalan jadi selamat dari dunia kantos akhirat. Ban keretek gula bi panjenengan neka jakun cuman KTP. Artinya nyonda ke Allah Ta'ala ya Allah dan gula paringi jalan sebagus. Artinya ban keluarga besar. Laki atau bini, anak, kompoi, mantok, dan orang-orang yang kita cintai, itu harus ke sana. Atau kita baca surat Kulhu, Qul huwallahu ahad. Ya Allah, tang pangeran situ, tang pangeran situ. Jadi kita yakin Allah Ta'ala hanya satu. Kita yakin sesempur gula pimpinnya hanya Allah. Kita yakin sepentai atau sepentai seekatua atau yang dijadikan napa perempuan gula pimpinnya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Allahus Samad. Allah Ta'ala cuman sebisa yang dalaki ban sengkok. Engkau tak bisa ngandalaki orang lain. Hanya Allah yang bisa membantu saya. Sekali itu. Jadi kalau mamanya kita baca akan apa? Akan ada sesuatu yang menjadi keindahan dalam bacaan kita. Tambahan keindahan. Macam apa bisa haus loh. Jadi macam apa bisa haus. Nikahnya mana? La khaira fil qira'ah la tadabbura fiha. Wa la khaira fi ilmin la wara'a fihi. Ilmu tak akan sempurna kecuali bersifat wara', bersifat tengah-teh. Jadi umpamanya kita sudah tahu gula banyak kan lah oning tanggi nikah halal, nikah haram. Tapi kadang-kadang gula banyak ni kalau tengah-teng. Wah monrea senga monrea pc haram. Are monrea pc halal. Lemong kita tidak hati-hati meskipun sudah tahu ini adalah uang halal ataupun haram. Maka tak nangirena pun yang penting uang. Sepenting pc halal atau haram urusan terakhir. Sepenting kuan di PC. Dan ini kan nyaman. Nah, orang si oning dek halal haram tapi tidak menjadi orang yang warok, orang yang hati-hati, dan ini kan sia-sia ilmunya. Oning apa jenengan nikah halal atau haram nikah tidak bermanfaat. Jadi umpama nunggu lebih banyak oning nikah halal nikah haram, maka harus kita punya hati yang tidak berani melangkah terhadap harta yang haram. Kangkuina bagi mon yang haram. Panjenengan andi pes haram lagi. Pai bagi potrana. Angkep eke baidaan rajina. Pada ban panjenengan nikah menanamkan bibit-bibit yang haram kepada anak-anak kita. Pada dengan kita menyuruh anak kita mencuri. Anak apa bolana? Karena yang dimakan haram. Sementara kalau kita menanam barang yang haram, maka gerakan dari anak itu pasti haram. Pasti haram, Bon. Monse beki nasi nikah halal, insya Allah anak nikah kenceng saya sholat kenceng.
saya ngelakoni maca Quran kenceng. Menabi pesanan ternyata sebeki sareng panjenengan dek ka peuteuna tibi adalah makanan yang haram. De panjenengan ini kekenceng ngelakoni maksiat. Kenceng ngalak dinoreng, kenceng napanya mana arasanan oreng, kenceng ngelakoni maksiat. Apa bolana? Kekuatan yang dimakan, apa yang menyebabkan kita kuat itu adalah barang yang haram. Dan kan, mangkan ada kunan namun pese haram. Musibah daga gula lebih panjenan, mangkan aja sampai kangkuin apa mon se haram kan. Labongan ngalak selal halal nih. Se halal titik tapi insyaallah membawa kenikmatan. Kemudian juga nih ada buaki wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Andi pese andi itunya yang kebagus mon tak didasari dengan kedermawanan. Ada kunan nagulabi panjenengan pese banyak, harta banyak tapi cerai. Ada kunan ada manfaatah. Jadi panjenengan dia rezeki. Sekali-kali rezeki nikah sabar dah kota amal boleh. Sabar meskipun titik, lo kenapa sesuai dengan rezeki yang kita miliki. Lo kenapa? Yang penting kita jangan terlalu semua harta itu adalah milik kita. Punya perasaan seperti itu. Senyata nak rezeki yang masuk kepada kita nih kan adalah din tetangke boleh. Din masjid boleh. Din guru ngaji boleh. Din guru madrasah boleh. Jadi bukan hanya mutlak milik kita. Artinya din orang-orang yang memang sewajarnya kita bantu. Jadi makanya negara itu dianggap tidak baik harta yang kita miliki kecuali kita sering bersedekah dengan harta itu. Kaitu ada buaki ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahu Allah biha kasratan. Mumpun Allah Ta'ala itakdiraki kita seneng kanggo ya sedekah, maka ben Allah Ta'ala tambah rezekina. Beni sajan titik, deka beni hitungan matematika. Hitungan sedekah itu adalah tidak sama dengan ilmu matematika. Dalam ilmu matematika, andi sapolo ebe kilema karelema. Mon matematika sedekah tidak seperti itu. Andi sapolo ibu kilema bisa tertidur bolo. Berarti tambah. Ini kan harus yakin. Ini teori-teori sedekah dalam Islam. Jadi andi sapolo ibu kilema ada orang kan karilema. Lah ini kan bisa tertidur bolo. Bahkan bisa lebih. Bukan hanya 20, tapi lebih. Jadi itu adalah teori dalam sedekah seperti itu. Kemudian yang terakhir, la khaira fi ikhwatin la hifdha fiha. Persaudaraan kita tidak akan baik kecuali saling menjaga. Artinya seteretanan, sekancaan, sekenalan tidak akan baik kecuali saling kita menghargai. Saling kita jaga, jangan sampai kita hubungan putus. Misal. Jadi itu yang diharapkan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali. Jadi intinya ngereng kita apa yang disampaikan Sayyidina Ali pola-pola teti manfaat ada lebih panjenengan. Pola-pola pasti sainah daga lebih panjenengan menjadi orang yang baik di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa baqi 'alana wa karamati bidina wa sallallahu alaihi wa Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.